Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ya'ala al-bidayati fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafa'atin barakatih bi dini wa dunya wa akhirah ja'aluna min istihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم نفعتهم بالكتاب من أحمد بن عطاء إلا بما لديه بالجباب صالح بن مولى ثم إلى حاكم والهاب عبد الله بن محسن عباس ثم إلى شريك نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai maqadaka syai'un mithlul hawa mithlul wahmi. Tidak ada yang dapat menyeretmu seperti ilusi. Ini makna terjemahnya.
maksudnya ini masih bersambung pada hikmah yang sebelumnya. Artinya hikmah ini harusnya disambungkan dengan hikmah yang kemarin yang berbicara tentang apa? Tamak. Artinya yang menjadikan penyebab utama dari ketamakan seseorang itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya sampai bisa merusak kepada keimanan. Jadi tamak itu enggak hanya masalah yang menyebabkan kita melakukan perbuatan yang berdosa, tapi tamak itu menjadi jalan seseorang masuk ke dalam kerusakan iman. Ragu kepada takdir, ragu kepada ilmunya Allah, ragu kepada iradahnya Allah. Ini kan merusak keimanan. Sedangkan kita wajib yakin adanya ilmunya Allah, bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Makanya iman itu atau tauhid itu adalah pondasinya agama yang paling kuat. Kalau kita nggak sampai bisa ngaji ilmu tauhid, nggak melandasi kehidupan kita dengan ilmu tauhid, ya kita akan terkena ini semua ini. Berbagai macam penyakit hati. Jadi asalnya dimulai dari ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab utama seseorang itu menjadi orang yang tamak. Tamak itu apa kemarin? Ngelirik atau ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu karena penyebabnya ragu kepada Allah. Ragu saya ini akan dapat bagian apa enggak. Kalau kamu yakin rezeki itu enggak akan tertukar, Allah membagi tiap-tiap hambanya rezeki kamu enggak akan diambil sama orang lain, rezekinya orang lain enggak akan bisa kamu ambil. Kamu yakin pada pembagian ini, ya harusnya enggak ada orang tamak kok. Karena orang akan menunggu bagiannya masing. Itu dapat ini, ya kalau saya ntar dapat juga dibagi. Kayak contohnya, kamu kalau ikut tahlilan, pernah ikut tahlilan? Wahabi ya kamu ya? Pernah ikut pernah? Wahabi pantas Anda nggak pernah tahlilan. Kalau tahlilan, begitu bagi berkat, yang paling ribut siapa? Anak kecil. Ngapain dia ribut? Takut nggak kebagian besok. Saya. Yang tua ngaco-ngaco nggak?
Eh? Ada yang tua? Masya Allah. Banget tenang. Enggak yang tua ikut ngacung mah. Karena yang tua itu sudah yakin panitia pasti ngitung gitu loh. Yang akan datang berapa, persiapannya berapa. Nah, anak kecil nggak pernah mikir begitu gitu loh. Hingga dia teriak-teriak takut nggak kebagian. Ini penyebabnya dia tamak begitu. Kadang berkat yang sudah dikasih orang diambil, gua duluan dong. Kenapa? Takut dia nggak kebagian. Ini penyebabnya tadi ragu kalau yang bagi itu nggak ngitung gitu loh. Oh jangan-jangan kurang nih, jangan-jangan saya nggak kebagian. Kalau itu terjadi pada orang, mungkin aja begitu. Tapi kalau Allah, apa nggak serem ente? Ragu pada ketentuan Allah, ragu pada pembagian yang ditetapkan oleh Allah. Dia dapat, kenapa kok saya nggak dapat lah ini masalah nih. Kalau dia dapat, ya ntar tunggu aja kamu juga dapat. Kemudian kok dia dapat, nah lega dia. Tapi kok tiba-tiba dia dapat, saya nggak dapat lah ini. Kok bisanya dia dapat, saya nggak dapat. Di antaranya Abu Lahab itu begitu. Kenapa kok wahyu ini ke Muhammad turunnya nggak ke saya? Saya ini pamannya, lebih alim dari dia, lebih pengalaman hidup. Kenapa kok dia yang dapat wahyu nggak? Sama-sama Quraisy saya, sama-sama Bani Hashim saya, sama-sama orang mulia orang Arab saya. Kenapa gitu loh? Iblis sih begitu. Kenapa kok Adam yang disembah nggak saya? Ini dasarnya ragu kepada pembagian Allah, kemudian nggak terima. Setelah nggak terima, akhirnya apa yang dimiliki orang lain diambil. Dia pengen pembagiannya orang lain. Ini dasarnya lah, ragu pada Allah ini merusak keimanan. Jadi orang itu jangan gampang-gampang ngaji tauhid apa sih? Ini loh, kamu akan membangun dasar kehidupan kamu dari sini gitu loh. Jadi kalau kamu kok sudah punya pondasi tauhid yang benar, ya nanti bangunan kehidupan kamu akan benar, akan tertata. Tapi kalau kamu nggak membangun pondasi hidup kamu dengan tauhid, ya mesti kamu tergonjang-ganjing terus. Ikut sono, ikut sini, bolak sana, balik sini. Jadi anggap masjid tauhid kok ribet. Ya memang namanya bangun pondasi ya. Tapi nanti bangunan yang di atasnya itu akan mengikuti pondasi. Bukan pondasi mengikuti bangunan. Di bangunan ikut pondasi. Kalau pondasinya benar, bangunannya akan benar. Adanya keraguan kepada Allah. Kenapa kok ragu kepada Allah? Kok bisa ada orang itu ragu kepada Allah? Kenapa? Disebabkan oleh waham atau angan-angan. Atau apa? Halusinasi. Atau khayalan. Penyebabnya orang ragu kepada Allah, muncul kuatnya angan-angan dalam dirinya. Seperti apa contohnya angan-angan itu? Seperti menganggap bahwa manusia bisa memberikan manfaat. Harta bisa menghilangkan kesusahan.
Harta bisa mendatangkan banyak kenikmatan. Harta bisa mendatangkan kesenangan. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus loh. Itu apa namanya itu? Angan-angan. Itu loh perasaan. Ini rasa mengalahkan akal. Ini begini nih. Ini contohnya, rasa itu mengalahkan akal. Hingga orang itu tamak kepada miliknya orang lain. Hingga orang itu ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mengalami suatu kesusahan, dijanjiin sama orang, tenang, saya yang ngurus, ikut saya aja ente, aman. Dia menganggap orang itu bisa menolong. Dia menganggap orang itu akan bisa membantu, hingga dia menggantungkan dirinya sama orang itu. Ada apa-apa, oh tenang ada fulan. Ada apa-apa, oh tenang ada fulan. Ini namanya dia berangan-angan atau berhayal yang hayalannya itu mengalahkan akalnya gitu. Emangnya ada manusia bisa ngasih ente manfaat? Ada manusia yang bisa nolongin ente? Hah? Ada manusia yang bisa memberi manfaat? Oh, yang ngasih manfaat itu adalah Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i, bahwa enggak ada yang bisa ngasih manfaat madharat kecuali Allah. Sehingga ketika kamu kok menggantungkan kepada orang, berarti angan-angan kamu lebih kuat daripada akal kamu. Rasa kamu, perasaan kamu lebih kuat daripada akal kamu. Kenapa? Yang kelihatan itu. Tiap ada susah, dia yang nolong. Orang-orang ke dia, si anu ke dia. Ya mesti dia ini bisa ngasih. Akalnya tertutup dengan apa yang dia lihat. Duit. Dia dari kecil sampai dia gede yang dilihat, orang itu isinya duit. Si anu nyarinya duit, si anu bahagia karena duit, si anu susah karena duit, si anu bunuh diri gara-gara nggak punya duit, si anu itu yang dia menganggap, oh ternyata duit segalanya. Disimpulkan gitu loh. Itu namanya di akalnya mengalahkan, angan-angannya mengalahkan akalnya. Perasaannya mengalahkan daya berpikir sehatnya. Hingga dia nggak bisa mikir secara sehat. Lah duit ini kan benda. Bagaimana benda, udah benda mati lagi. Bagaimana bisa ngasih manfaat? Bagaimana bisa menghilangkan madharat? Ini loh yang menyebabkan seseorang itu kemudian ragu kepada Allah, karena angan-angannya lebih kuat menganggap apa yang nampak di matanya itu lebih nyata. Kalau coba ente nggak punya duit seminggu, kalau nggak mati, hingga dia rela nyolong, rela ngelakuin yang haram, rela terakhir jual diri, dia rela tembi, yang penting ada. Akhirnya dia menjadi orang yang tamak dan melupakan Allah. Maka tamak adalah anak dari syak fillah.
Tamak itu adalah anak dari ragu kepada Allah. Jadi bibitnya ragu kepada Allah, muncullah tamak. Kalau dia nggak pernah ragu kepada Allah, pasti ada pertolongan Allah. Allah pasti menjadikan kebaikan, Allah yang menjadikan manfaat, Allah yang menghilangkan madharat. Dia nggak akan tamak kepada apa yang ada pada orang lain. Dia nggak akan memiliki, nggak akan mau menaruh harapannya kepada selain Allah. Kalau dia tahu, kalau dia bisa berpikir dengan normal bahwa Allah lah yang bisa mendatangkan segala kebaikan, yang bisa mengangkat madharat, yang bisa menghilangkan kesusahan, dia nggak akan menggantungkan hatinya kepada manusia, nggak akan menggantungkan hatinya kepada makhluk. Nah, karena hilangnya keyakinan ini, kuatnya perasaannya, kuatnya angan-angannya, hingga mulai Allah dilupakan, dia bergantung kepada makhluk. Ini bahayanya nih. Maka tak ada yang bisa menyeret kita lebih cepat ke arah tamak selain ragu kepada Allah. Jadi sumber bergantungnya manusia kepada makhluk hingga dia ingin mendapatkan apapun yang ada pada makhluk, itu yang paling cepat menyeret ke situ adalah ragu kepada adanya pertolongan Allah. Dia ragu kepada sifat-sifat Allah, ragu kepada kudratnya Allah, ragu kepada iradahnya Allah. Maka ini menjadi sebab yang paling cepat menyeret seseorang kepada sifat tamak yang ada pada dirinya. Makanya kan dikatakan hikmah sebelumnya apa? Yang bisa menyebabkan kamu itu nggak punya tamak apa? Jangan panjang angan. Ini panjang angan-angan itu tadi menganggap harta bisa mendatangkan kenikmatan, menganggap kalau saya punya ini mesti saya akan begini. Orang pingin ngerebut acara tahlilan, pingin ngerebut berkat, itu kenapa sebabnya? Iya, kenapa sebabnya? Karena panjang angan, kalau saya dapat itu saya bisa begini gitu. Orang pengen judi, pengen menang, kenapa? Panjang angan-angan. Orang mau ikut kredit, kartu kredit, kalau itu mah nanti uang kamu kan nggak kepake, tapi kan yang kepake uangnya dia, kamu tinggal bayar dikit-dikit. Itu panjang angan-angan. Uang kamu bisa pakai lagi yang lain. Itu panjang angan-angan. Jadi sebabnya seseorang bisa tamak itu panjang angan-angan. Terus dikatakan orang yang yakin bahwa semua takdirnya Allah itu pasti akan sampai, orang yang yakin bahwa Allah akan menolong segala hambanya yang susah, akan mengangkat kesusahannya, maka dia tidak akan kedatangan sifat tamak. Tapi ketika ini hilang, keraguan-raguan muncul, maka akan muncullah yang tercepat adalah tamak. Bila kita meyakini bahwa manfaat madharat semua pada ketentuan Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang tamak. Orang dari helikopter dibagiin duit cepekan namanya, disebar. Itu kira-kira ente berantem nggak rebutan?
Berantem nggak kira-kira? Ente ikut ngambil nggak kira-kira? Kalau nggak dapat gimana? Berantem nggak? Kenapa berantem? Hah? Karena panjang angan menganggap kalau saya dapat akan bisa saya pakai ini, akan bisa saya pakai ini. Kalau saya nggak dapat, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Itu angan-angan yang muncul gitu loh. Nah, kalau angan-angan ini nggak ada, kamu nggak bakal rebutan. Nah, ketika angan-angan ini nggak ada, kamu ada duit geletak ya kamu nggak ambil. Duit siapa nih? Malah kamu ngacung-ngacungin. Kalau sekarang kan nggak ada duit geletak, ente lihat dulu, injek-injek. Nah, nggak taunya bungkus aqua warna biru. Dikira dari jauh gocapan. Diinjek nggak taunya label aqua warna biru, dikira gocap. Malam-malam maksudnya. Karena panjang angan. Oh, kalau saya dapat, bisa ini, bisa ini. Allah kemana? Hilang. Allah nggak terpandang lagi pada dirinya, gitu loh. Dia nggak mandang lagi kudratnya Allah, nggak mandang lagi iradahnya Allah, nggak mandang lagi ilmunya. Ini penyebab utama yang menyeret seseorang pada sifat toma. Kalau selama ini kan kita pahamnya tamak itu apa? Maruk ya. Hah? Rakus. Mau ente artikan apa aja bisa. Dia pengen ngambil miliknya orang, atau orang lain dapat satu, kamu pengen dapatnya dua. Kenapa? Karena panjang angan. Oh, kalau saya dapat dua, dia bisa hidup sehari, saya bisa hidup 2 hari, enakan saya. Gitu loh. Allah kemana? Gak ada, hilang, gak dipandang lagi. Ini yang mendatangkan manfaat. Ini yang menghilangkan madharah, maka dikumpulkan sama dia. Gitu loh. Itu penyebabnya orang itu muncul tamak karena Allah hilang dari pandangannya. Ini loh fungsinya kamu ngaji akidah, fungsinya kamu ngaji tauhid, fungsinya kamu mengenal wujud qidam baqo, mengenal apa itu ta'alluq, apa itu takdirnya Allah, apa itu mu'allaq, apa itu mubrom. Di sini faedahnya gitu loh. Jangan dianggap apa sih faedahnya ngaji itu? Wah, yang namanya pondasi kehidupan itu hal yang paling utama. Banyak orang bunuh diri, banyak orang masuk penjara, banyak orang berantem sama orang gara-gara nggak punya pondasi hidup. Hingga dalam menjalani kehidupannya dia nggak menentu langkahnya. Tapi kalau orang punya pondasi yang baik, ya insya Allah jalan hidupnya akan baik. Kenapa? Karena bangunan di atasnya mengikuti pondasi yang sudah dia tanam. Jadi orang yang bisa meyakini bahwa manfaat dan madharat semua itu ada pada ketentuan Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang tamak, tapi akan mengandalkan ketentuan Allah, mengandalkan pertolongan Allah, mengandalkan rahmatnya Allah, hingga kita nggak akan berebut, nggak akan mengambil haknya orang lain, nggak kepengen pada apa yang dimiliki orang lain. Kita menunggu apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau Allah menentukan,
pasti saya akan dapat. Kalau saya dapat, yang bikin manfaatnya juga Allah. Tanpa ini, Allah juga bisa mendatangkan manfaat kepada saya. Dengan keyakinan itulah, pondasi seperti itulah, kita akan hilang dari sifat tamak ini. Jadi ngobatinya tamak dengan cara begitu. Kalau nggak begitu, tamak nggak akan hilang, tetap akan melengket di hati kita ketika kita nggak bisa memandang kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan jadi orang-orang yang tamak, dijadikan orang-orang yang mantap kepada Allah, yakin kepada Allah, hingga selalu mengharapkan rahmat dan karunia Allah. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang terus ridho kepada pembagian Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la lagha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن راحتي واغفر ربي ومولودنا الآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.